Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pemasaran holistik. Mengelola Departemen Pemasaran ada 5. Yang pertama yaitu organisasi fungsional, yang kedua yaitu organisasi geografis, yang ketiga yaitu organisasi manajemen produk atau merek, yang keempat yaitu organisasi manajemen pemasaran, yang kelima yaitu organisasi manajemen matrik. Mengelola Departemen Pemasaran. Yang pertama, organisasi fungsional. Bentuk organisasi pemasaran paling umum terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor ke wakil presiden pemasaran yang mengordinasikan kegiatan mereka. Yang kedua yaitu organisasi geografis. Perusahaan yang menjual ke pasar nasional sering mengatur tenaga penjualnya sepanjang garis geografis. Sebagian perusahaan harus mengembangkan program pemasaran yang berbeda di berbagai bagian negara karena perkembangan mereknya begitu beragam. Yang ketiga yaitu organisasi manajemen produk atau merek. Beberapa tugas atau merek yang dapat dilakukan oleh manajer merek meliputi yang pertama, mengembangkan strategi jangka panjang dan kompetitif untuk produk. Yang kedua yaitu menyiapkan rencana pemasaran dan peramalan penjualan tahunan. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan agensi iklan atau pengadaan barang untuk mengembangkan teks, program, dan kampanye. Yang keempat yaitu meningkatkan dukungan produk di antara tenaga penjual dan distributor. Yang kelima yaitu mengumpulkan intelijen yang berkesinambungan tentang kinerja produk, sikap pelanggan dan penyalur serta masalah dan peluang baru. Yang keenam yaitu mengadakan perbaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Yang keempat yaitu organisasi manajemen pasar. Manajemen pasar mensupervisi beberapa manajer pengembangan pasar, spesialis pasar atau spesialis industri, dan menciptakan layanan fungsional sesuai kebutuhan. Yang kelima yaitu organisasi manajemen matrik. Perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar mungkin menerapkan organisasi matrik. Organisasi matrik tampak menarik dan dalam perusahaan multiproduk, multipasar, tetapi organisasi ini mahal dan sering menimbulkan konflik. Saya melanjutkan untuk slide berikutnya. Hubungan dengan departemen lain mengenai pemasaran holistik. Wakil Presiden Pemasaran mempunyai tugas mengordinasikan kegiatan pemasaran internal perusahaan dan mengordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi dan fungsi perusahaan lain untuk melayani pelanggan. Membangun organisasi pemasaran kreatif. Ada beberapa hal yang penting yang harus diperlukan dalam menggerakkan perusahaan oleh pasar. Yang pertama, pengembangan hasrat bagi seluruh pelanggan. Yang kedua, pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk. Yang ketiga, pemahaman pelanggan melalui riset kualitatif dan kuantitatif. Untuk pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial, kekuatan yang mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tingkat tanggung jawab sosial korporat yang lebih tinggi adalah dengan peningkatan harapan pelanggan, perubahan tujuan dan ambisi karyawan, peraturan pemerintah dan tekanan yang lebih ketat, berkembangnya minat investor dalam kriteria sosial, pengawasan dari media yang ketat, dan perubahan praktik pengadaan barang bisnis. Terakhir ada 4. Yang pertama, tanggung jawab sosial korporat. Yang kedua, model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga, pemasaran terkait kegerakan amal. Dan yang terakhir, pemasaran sosial. Tanggung jawab sosial korporat. Perilaku legal organisasi harus memastikan bahwa semua karyawan mengetahui dan mempelajari hukum yang relevan. Misalnya, wiraniaga dilarang berbohong pada konsumen atau menyesatkan mereka tentang keuntungan pembeli produk. 2. Model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang mempercayai bahwa tanggung jawab sosial korporat dalam bentuk donasi tunai, kontribusi selain uang, pemasaran terkait gerakan amal, dan program sukarelawan karyawan. Yang ketiga,
Pemasaran terkait gerakan amal menghubungkan kontribusi perusahaan dengan gerakan amal yang ditujukan untuk keterlibatan pelanggan secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang menghasilkan pendapatan dengan perusahaan. Pemasaran terkait amal adalah bagian pemasaran berwawasan sosial korporat atau corporate social marketing. Yang keempat, pemasaran sosial. Pemeliharaan tujuan atau arah yang benar bagi program pemasaran sosial merupakan hal yang penting. Contoh yang menggambarkan kisaran tujuan yang mungkin terjadi seperti kampanye kognitif, kampanye tindakan, kampanye perilaku, dan kampanye nilai. Implementasi pemasaran. Implementasi pemasaran atau marketing implementation adalah proses mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana. Perencanaan pemasaran strategis yang brilian tidak berarti diimplementasikan dengan benar. 1. Kendali tahunan. Kendali rencana tahunan memastikan perusahaan mencapai tujuan penjualan, laba, dan tujuan lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Yang kedua, kendali profitabilitas. Perusahaan dapat mengambil manfaat dari analisis finansial yang lebih dalam dan harus mengukur profitabilitas produk, wilayah, kelompok pelanggan, segmen, saluran dagang, ukuran pemasaran. Informasi ini dapat membantu manajemen menentukan apakah mereka dapat melakukan ekspansi, mengurangi, dan mengeliminasi semua produk atau kegiatan pemasaran. Yang ketiga, kendali efisiensi. Dalam kendali efisiensi ini, memeriksa rencana laba, membantu menyiapkan anggaran manajer merek, mengukur efisiensi promosi, menganalisis biaya produksi media, mengevaluasi profitabilitas pelanggan dan geografis, serta mendidik personel pemasaran mengenai implikasi keuangan dari keputusan pemasaran. Keempat, kendali strategis. Dalam kendali strategis dikenal dengan adanya audit pemasaran atau marketing audit. Terima kasih.